Profil perusahaan McDonald's Corporation adalah perusahaan di bidang kuliner, yaitu makanan cepat saji dari Amerika yang didirikan pada tahun 1950 sebagai restoran, yang dioperasikan langsung oleh Richard McDonald dan Maureen McDonald, atau yang sering disebut dua bersaudara McDonald di California, Amerika Serikat. Mereka mengisi ulang bisnisnya sebagai kios hamburger dan kemudian mengubah bisnisnya menjadi wiralaba. Dengan menggunakan logo Golden Arches yang diperkenalkan pada tahun 1953 di sebuah lokasi di Arizona dan dipakai sampai sekarang. McDonald's memiliki kantor pusat di Illinois, tetapi pada tahun 2018, ia pindah ke San Diego. McDonald's sendiri adalah rantai restoran terbesar di dunia, dan berdasarkan pendapatannya telah melayani lebih 69 juta pelanggan setiap harinya dan lebih 100 negara pada tahun 2018. McDonald's terkenal dengan berbagai produknya. Ada hamburger, kentang goreng, ayam, dan lain-lainnya, sesuai dari selera konsumen. Dan menurut dua laporan yang diterbitkan pada tahun 2018, McDonald's adalah perusahaan swasta terbesar kedua di dunia dengan karyawan berjumlah 1,7 juta. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perkembangan McDonald's di Indonesia. Restoran McDonald's hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald's seluruh dunia. Tepat pada tanggal 22 Februari tahun 1991, restoran McDonald's di Sarinah Tamrin, Jakarta beroperasi dengan memperkerjakan 460 kru dan 26 manajer. Perkembangan McDonald's Indonesia dalam 10 tahun ini dinilai sangat cepat. Sampai saat ini, restoran McDonald's Indonesia telah berjumlah 109 restoran dengan jumlah karyawan seluruhnya mencapai sekitar 8.000 orang yang sebagian besar lulusan SLTA. Selanjutnya ada perkembangan McDonald's di internasional. McDonald's sebelumnya hanya merupakan restoran drive-in. Pada saat itu, terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in dan McDonald's bersaudara ini mengalami kesulitan dalam berorganisasi dan menggerakkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Saat itu, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Ray Kroc. Ray Kroc lah yang membantu McDonald's bersaudara untuk mengembangkan usaha tersebut. Ray Kroc melakukan pengembangan restoran melalui konsep fast food. Pada sekitar tahun 1955, Ray Kroc mulai menjual waralaba McDonald's dan untuk pertama kalinya perusahaan fast food di San Bernardino dan California menggunakan sistem franchise atau waralaba. Saat ini, McDonald's Corporation bersama dengan franchise dan cabang-cabangnya telah berjumlah lebih dari 14.000 restoran. McDonald's melayani lebih dari 22 juta orang setiap harinya atau sekitar 14.000 tamu setiap menitnya. Tidak diragukan lagi kalau hal ini menjadikan McDonald's sebagai organisasi bergerak di bidang makanan yang terbesar di dunia. Yang selanjutnya yaitu ada level keterlibatan bisnis McDonald's di internasional. Yang pertama yaitu ada kelompok eksportir. Kelompok eksportir terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada produsen, kedua ada confirming house, yang ketiga ada pedagang, keempat agen, dan yang kelima ada trading house. Selanjutnya yaitu ada kelompok promosi. Kelompok promosi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kantor cabang produsen, yang kedua ada kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri di dalam dan di luar negeri, yang ketiga ada misi hibah perdagangan, dan yang keempat ada Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok importir. Kelompok importir terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada pengusaha, approved importer, importir terbatas, importir umum, dan sales agent importer. Dan yang selanjutnya yaitu ada kelompok pendukung. Kelompok pendukung terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada Badan Usaha Transportasi, yang kedua ada Bank Devisa, ketiga ada Maskapai Pelayaran, yang keempat yaitu ada perusahaan asuransi, kelima ada Atas Perdagangan di Kedutaan, keenam ada Superior, dan yang ketujuh itu ada Pabean. Selanjutnya, sistem bisnis McDonald's. Bentuk bisnis yang dijalankan oleh McDonald's Corporation adalah International Franchising, yaitu sebuah sistem berdasarkan lisensi hak untuk multiplikasi format bisnis yang sukses di pasar luar negeri. McDonald's kini ada di lebih dari 100 negara seluruh dunia. Strategi bisnis yang dilakukan di tiap negara juga berbeda, sesuai dengan selera dan kondisi pasar di masing-masing negara. Sejak 1955, jumlah restoran McDonald's sudah lebih dari 35.000 gerai di seluruh dunia. Cara McDonald's bersaing menjadi perusahaan global.
Yang pertama yaitu inovasi. McDonald's melakukan inovasi dengan menawarkan menu yang berbeda-beda di berbagai negara. Inovasi semacam ini membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membeli. Yang kedua yaitu keunikan. McDonald's memberikan mainan unik bagi para pelanggannya. Konsep ini jarang bahkan tidak ditemui pada restoran cepat saji lainnya, utamanya untuk menarik minat pelanggan anak-anak. Cara ini terbukti sangat efektif dan memberikan dampak besar bagi keberlangsungan bisnis McDonald's. Yang ketiga yaitu kreatif dalam promosi. Tidak hanya iklan televisi, McDonald's juga melakukan promosi dengan pembuatan brosur, poster, spanduk, backdrop, dan event internal McDonald's, serta event-event kerjasama dengan berbagai perusahaan. Selanjutnya ada McDonald's International Menu. McDonald's memiliki strategi bisnis yang dilakukan di tiap-tiap negara yang berbeda-beda sesuai dengan selera penduduk dari negara tersebut. Berikut menu makanan sesuai dengan selera negara. Yang pertama ada India, yaitu Maharaja MAC. Yang kedua ada Thailand, Samurai Pork Burger with Teriyaki Sauce. Yang ketiga ada Jepang, Chicken Sandwich Flavored with Soy Sauce dan Ginger. Yang keempat ada Belanda, yaitu MC Croquette. Yang kelima ada Filipina, yaitu spaghetti dan fried chicken. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Hawaii, yaitu seimin atau noodle soup. Selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional pada perusahaan McDonald's. Yang pertama, ada sosial dan budaya. McDonald's menghadapi protes dari kaum Hindu karena gerai-gerai mereka berada di dekat tempat suci. Gerai ini dibuka di Katra, Jammu dan Kashmir, yang merupakan rumah Sri Mata Vaishno Devi, yaitu satu dari 4 kuil suci umat Hindu dan dianggap tidak boleh menjadi wilayah penjualan McDonald's yang banyak memakai daging sapi. Yang kedua, ada ekonomi. Karena adanya COVID-19 membuat perusahaan McDonald's mengalami penurunan pendapatan maupun penjualan. Penurunan tersebut karena penutupan gerai-gerai di banyak negara, pembatasan operasi, serta perubahan perilaku konsumen secara tiba-tiba saat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada kesehatan. McDonald's sempat mendapatkan predikat sebagai salah satu penyebab masalah obesitas dalam buku Fast Food Nation dan masuk sebagai salah satu restoran fast food dengan kualitas makanan terburuk menurut survei restoran dan institusi. Akibatnya, saham McD turun dari $48 Amerika Serikat per lembar menjadi $40 Amerika Serikat per lembar.